Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu ala dzabati fala yarkabha wala yaqbalhu ila ayyakuna jarai bainahu wa bainahu qabla dzalika. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminjami uang, kemudian peminjam memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau ia menaikkannya di kendaraannya, hendaknya jangan menerima hadiahnya atau menaiki kendaraannya, kecuali apabila sebelumnya sudah terdapat hubungan seperti itu, maka tidaklah mengapa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminjami uang, kemudian peminjam memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau ia menaikkannya di kendaraannya, hendaknya jangan menerima hadiahnya atau menaiki kendaraannya, kecuali apabila sebelumnya sudah terdapat hubungan seperti itu, maka tidaklah mengapa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi. Keterangan, seandainya sudah ada hubungan sebagaimana disebutkan di atas antara keduanya, yakni saling memberi hadiah dan saling membantu, maka penerimanya tidak menjadi masalah. Akan tetapi, seandainya sebelumnya belum ada hubungan seperti itu, maka mengambil pemberiannya termasuk riba. Allahu Akbar. Ada hubungan termasuk riba. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Abu Burdah radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata kepadaku, engkau tinggal di sebuah tempat yang penghuninya banyak yang melakukan riba, yakni apabila ada seseorang yang berutang kepadamu, kemudian ia memberi sesuatu kepadamu, maka janganlah engkau mengambilnya, karena hal itu termasuk riba. Miskat. Hendaknya orang yang menerima hadiah memperhatikan apakah pemberi hadiah tersebut mempunyai niat buruk atau tidak. Sebagaimana dalam berutang, di dalamnya terdapat suatu keburukan, yakni riba. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, orang yang menyuap maupun orang yang disuap dilaknat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, orang yang disuap maupun orang yang menyuap mendapat laknat. Sabda beliau yang lain, orang yang menyuap dan orang yang disuap mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda beliau yang lain, menyuap dan yang disuap adalah ahli neraka.
Allahu Akbar. Menyuap dan disuap ahli neraka. Sebuah hadis menyebutkan bahwa suatu kaum yang biasa melakukan suap menyuap akan mendapatkan bencana kemarau yang panjang. Selain itu, suatu kaum yang menyukai suap, mereka akan dihinggapi ketakutan. Allahu Akbar, ketakutan. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat tidak menyukai para penyuap, orang-orang yang disuap dan perantara keduanya. At-Targhib. Orang yang disuap dan orang-orang yang disuap dan perantara keduanya. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mengirim seseorang untuk mengambil sedekah dari kaum muslimin. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, orang tersebut menyampaikan hasilnya kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hasil dari sedekah kaum muslimin, dan ini adalah hadiah untuk saya dari seseorang yang membayar sedekah." Kemudian Rasulullah SAW memberi peringatan dalam khutbahnya, "Aku memberi tugas kepada sebagian orang untuk mengambil sedekah dari kaum muslimin. Kemudian ia berkata, ini uang sedekah dan ini hadiah dari seorang untukku. Seandainya ia duduk saja di rumah, apakah ia akan diberi hadiah?" Allahu Akbar. Jadi gara-gara itu, seandainya ia duduk saja di rumah, apakah ia akan diberi hadiah? Miskat. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis sebelumnya, apabila sebelum berhutang sudah saling memberi hadiah, maka itu diperbolehkan. Maka diperbolehkan mengambil pemberian dari orang yang dipinjami. Demikian pula halnya dengan berbagai persoalan yang berkenaan dengan masalah tersebut. Bagi orang biasa menerima hadiah dari seorang diperbolehkan, akan tetapi bagi seorang penguasa atau pemimpin, apabila ia diberi hadiah dari seseorang karena kepemimpinannya, maka yang demikian itu bukanlah merupakan hadiah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menolong seseorang dan karena pertolongannya itu ia mendapatkan hadiah, kemudian ia menerima hadiah tersebut, berarti ia telah masuk ke dalam pintu suap yang paling besar. Allahu Akbar. Miskat. Muaz radhiyallahu anhu berkata, ketika saya dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menjadi gubernur di Yaman, ada seseorang yang diutus untuk mengikuti saya. Kemudian ia memanggil saya agar kembali. Rasulullah SAW bersabda, tahukah engkau mengapa engkau aku panggil? Jangan sekali-kali mengambil sesuatu kecuali dengan izinku. Karena itu adalah khianat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yaghlul yati bima 'ala yaumal qiyamah." Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatkannya itu. Quran surat Al-Imran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rifa'ah telah menghadiahkan seseorang hamba sahaya kepada Rasulullah SAW. Ia juga pernah ikut dalam perang Khaybar bersama Rasulullah SAW. Pada saat ia mengikat barang di untanya, tiba-tiba meluncurlah sebuah anak panah mengenai dirinya, sehingga ia meninggal dunia. Orang-orang berkata, "Syahid yang berkah, syahid yang berkah." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, ia telah mengkhianati
sehelai kain yang kelak menjadi api neraka yang akan menggulung dirinya di neraka. Pada suatu ketika Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu bercerita, seseorang telah wafat dalam perang Hunain. Setelah jenazahnya siap disolatkan, para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW untuk menyolatkannya. Rasulullah SAW bersabda, kalian saja yang menyolatkannya. Mendengar jawaban tersebut, para sahabat langsung bersedih hati. Melihat para sahabat radhiyallahu anhum bersedih hati, Rasulullah SAW bersabda, ia telah berkhianat. Kemudian saya mendekati almarhum dan mencari sesuatu pada diri almarhum. Ternyata saya menemukan beberapa keping mutiara Yahudi yang besarnya tidak sampai 2 dirham. Durul Mansur. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah SAW bersabda, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia hanya menerima harta yang suci pula, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memakan makanan yang baik-baik dan mengerjakan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'amalu solihah. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Quran Surat Al-Mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah. Ya, mungkin sampai situ saja nanti kita ulang kembali. Lanjut. Subhanallah bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka